Jadi sobat, entah apalah yang dipikirkan kedua rumah tangga ini sobat. Saya pun kurang tahu dan informasinya pun kurang jelas sobat. Soalnya saat kejadian itu nggak ada saksi mata yang melihat sobat. Tahunya itu ya keesokan harinya kondisi dua keluarga ini ya sudah meninggal lah sobat, meninggalnya secara sadis sobat. Jadi karena rumah ini posisinya jauh sobat dari kampung, dari pemukiman warga, ini kedalaman rumahnya sobat, namanya juga rumah jaga ladangan. Jadi makanya jauh dari pemukiman warga. Dari rumah ini sobat ke kampung itu 5 kiloan sobat. Saya aja ampun jalannya. Jadi memang pada waktu kejadian itu nggak ada satu warga pun atau satu orang pun yang melihat kejadian itu cemana sobat. Itu taunya keesokan harinya. Itu yang tahu pertama sobat, yaitu mandor di kebun ini sobat. Jadi singkat cerita sobat, pada keesokan harinya mandor itu pun datanglah sobat untuk seperti biasa, aktivitas biasa sobat, ngerjai kebun ini sobat. Jadi dia datang kemari dan betapa terkejutnya sobat mandor itu melihat banyak sobat berceceran darah di rumah ini sobat. Aduh, saya ceritanya agak seram ya sobat, soalnya di lokasi langsung ini agak deg-degan. Semoga lah sobat. Agak serem juga sobat. Jadi di mana-mana berceceran darah sobat, di depan rumah ini sobat, di teras ini. Itu mandor itu sendiri yang cerita sobat, dan dia pun bercerita kepada pihak berwajib ke sobat, karena memang dia saksi mata pertama yang melihat sobat. Jadi dia bercerita sobat, dia tahu. Cuma kejadian itu ya memang gak ada yang tahu sobat, tahunya itu udah setelah terjadi. Jadi menurut dia sobat, dia melihat lah sobat. Aduh, maaf ya sobat, saya agak kagok karena memang hawanya panas sobat, di sini panas kayak ser-seran sobat, suasananya aneh lah memang, apalagi saya cerita pas di lokasinya sobat. Oke sobat, kita lanjut ceritanya. Jadi dia melihat sobat di depan rumah ini bercucuran darah, dan banyak sekali darah kata dia kan. Dia nemukan di depan rumah ini tangan sobat. Jadi tangan itu katanya pergelangan gini aja sobat. Dia nemukan tangan dan dia terkejut sobat. Dia nggak berani, dan dia akhirnya pulang ke kampung, itulah manggil warga, dan akhirnya ngecek lah di lokasi ini tempat. Rupanya tak disangka mereka sobat, semua dua keluarga ini sobat telah meninggal dunia secara sadis sobat. Jadi memang yang satu keluarga sobat, yang anaknya 3 itu meninggal secara sadis sobat, seperti dibacok ya, seperti dicincang semua, udah terpisah semua sobat. Yang lebih sadisnya lagi sobat, anak yang berusia 2 tahun itu terbelah sobat, antara badannya terbelah putus ya sobat, nggak ada tersisa, terbelah jadi 2. Dan semua itu sobat, satu keluarga yang anaknya 3 ini sobat, itu memang meninggalnya sadis sobat. Organ tubuhnya ini terpisah lah semua sobat. Dan begitu juga satu keluarga ini sobat, yang punya anak 1 sobat, perempuan, dan anaknya itu yang umur masih 3 bulan sobat. Itu pun kayak gitu juga. Ini anaknya yang kepalanya udah nggak ada sobat, yang umur 3 bulan. Dan si perempuannya sobat, itu kakinya putus, batas pinggang ini sobat, dua-dua putus. Dan lakinya dia sobat, keluarga yang satu ini yang mempunyai anak 1 ini, laki-lakinya itu matinya gantung diri sobat, di belakang rumah sana. Itu katanya ada pohon di situ, dia di situ gantung diri sobat matinya. Jadi menurut dilihat dari posisi kejadiannya sobat, ini dibunuh oleh laki-laki yang sebelah sini sobat, yang mempunyai anak 1 itu. Dan akhirnya dia pun, karena mungkin rasa saya nih sobat, menurut saya dia takut ataupun bingung karena
udah melakukan hal sekeji ini sobat sama keluarga ini, dan akhirnya dia memutuskan untuk gantung diri. Dan itu kejadiannya benar-benar luar biasa lah sobat. Oke sobat, jadi langsung aja sobat ya, kita cek lokasi-lokasi yang menjadi penemuan putus-putusan tubuh ya sobat, atau di mana tempat orang itu meninggal. Lokasinya langsung kita cek sobat. Oke sobat, lanjut kita cek. Oke sobatku, langsung kita cek ya sobat, lokasi-lokasi yang menurut mandor itu ditemukannya potong-potongan tubuh ya sobat, sama posisi ditemukannya keluarga yang meninggal dunia di rumah ini sobat. Dan menurut mandor itu sobat, posisi banyaknya tumpahan darah itu sobat, posisi di depan rumah sobat, di depan rumah sini ya sobat, yang ditemukannya begitu banyaknya darah dan organ tubuh tangan sobat terpisah dengan tubuhnya. Jadi di sini ditemukan sobat. Jadi menurut informasi juga sobat, jadi kita langsung ke dalam aja sobat ya, langsung ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dikunci nih sobat, ternyata dikunci sobat. Jadi kita coba cek di belakang sobat ya, kita cek di belakang rumahnya. Oke sobatku, jadi ini posisi dari belakang rumahnya ya sobat, inilah posisi dari belakang rumahnya sobat. Jadi memang menurut informasi sobat, yang banyak itu di belakang rumah sini ya sobat, keluarga yang meninggal dengan organ-organ tubuh yang sudah tidak utuh sobat, yang organ tubuhnya tangannya udah hilang, yang kepalanya terputus. Jadi di sini banyak ditemukan sobat. Jadi untuk keluarga yang mempunyai anak satu itu sobat, ini rumahnya sobat. Nah ini rumahnya sobat ya, jadi ini rumahnya sobat. Saya nggak berani masuk ya sobat, saya agak-agak takut juga sobat. Jadi memang di kamar ini sobat, nah ini kan ada kamar sobat, jadi di kamar inilah ditemukan seorang anak umur 2 bulan sobat yang putus kepalanya, dan seorang perempuan yang kakinya putus dua-dua sobat. Jadi ditemukannya di kamar ini sobat. Jadi nggak terbayang ya sobat ya, kayak mana banyaknya darah itu berserak di sini sobat. Ya sobat, kita lanjut ke rumah yang kedua sobat. Jadi rumahnya ini berendeng kali sobat, pintunya aja, nah ini pintunya aja deket-deketan kali sobat. Jadi kita masuk ke rumah kedua yang satu keluarga yang mempunyai anak 3 itu ya sobat. Nah di sini lah sobat. Jadi untuk di sini sobat ditemukan mayatnya itu tepatnya di ruang tamu ini ya sobat ya. Itu anak 3 sama istri sama perempuan 1 sobat ditemukan di sini tergeletak sobat. Dan itu betul-betul sadis ya sobat, kok dibayangkan. Betul sadis sobat. Jadi untuk laki-laki sobat yang ditemukan gantung diri itu sobat, dia itu gantung diri lumayan jauh sih sobat dari posisi rumahnya sobat. Jadi dia ditemukannya itu di sini sobat. Jadi ditemukannya di sini sobat, dia gantung diri di sini sobat, di pohon ini sobat. Jadi ditemukan di sini sobat. Dia menurut informasi sih katanya dia gantung diri di sini sobat. Jadi betul-betul luar biasa ya sobat kejadiannya, nggak bisa terbayangkan lah. Jadi memang betul-betul aneh lah sobat. Dan jadi rumah ini memang banyak apa ya sobat, kayak banyak arwah-arwah nggak tenang sobat. Jadi memang sampai sekarang nggak ada yang berani bertempat tinggal di sini sobat. Jadi memang dia betul-betul takut kalau dengar kisah rumah ini sobat. Jadi memang jadi rumah ini terbengkalai sobat, tidak ada satu orang pun yang berani menempati rumah ini.
Oke sobatku, jadi dari kisah ini sobat, kita mendapatkan pelajaran bahwasannya kita yang bertetangga ini sobat harus betul-betul menjaga dan menghormati sobat. Tidak boleh saling iri-irian sobat, itu nggak bagus sobat untuk kita berumah tangga dan bertetangga seperti ini sobat. Kita harus ada komunikasi dan selalu saling membantu sobat. Jadi intinya sobat, hargailah tetanggamu sobat, karena walaupun sejelek apapun tetanggamu itu sobat, kalau kita terjadi sesuatu di rumah kita itu sobat, itu orang pertama yang mengetahui kejadian itu tetangga kita sobat. Sebenci-bencinya dia sama kita, kalau kita ada terjadi sesuatu di rumah, dia akan menolong kita sobat. Makanya cobalah hargai tetanggamu dengan sebaik-baiknya sobat, jaga perasaan dia. Jadi intinya sama-sama enak lah sobat. Oke sobat, sampai sini aja yang bisa saya informasikan ya sobat dari rumah ini sobat. Semoga ini menjadi pelajaran terbaik lah untuk kita, untuk merubah pola hidup kita dan cara kita, dan terutama untuk bisa saling menghargai sobat. Oke sobat, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya, dan jangan lupa dukung channel ini supaya channel ini dapat berkembang dengan baik sobat, dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya sobat, karena semua itu gratis ya sobat, tidak dipungut biaya. Jadi aman untuk dukung channel ini sobat. Oke, terima kasih sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.